Halo teman-teman, di sini aku pertama-tama mau nanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian merasa bosan belajar bahasa Indonesia? Nah, pasti jawaban kalian pernah kan? Apalagi bahasa Indonesia itu materinya panjang, tugasnya banyak, terus juga selalu berpatok pada buku teks. Nah, saatnya kita ubah cara belajar itu menjadi cara belajar yang menyenangkan, seru, dan interaktif dengan media pembelajaran digital. Nah, teman-teman, sebelum kita menggunakan media pembelajaran, kita harus tahu dan kita harus pahami dulu nih materi tentang prinsip penggunaan media pembelajaran, pola pembelajaran bermedia, dan yang terakhir itu ada langkah-langkah dan strategi penggunaan media pembelajaran. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, prinsip penggunaan media pembelajaran itu ada 7. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Apa maksudnya? Jadi, setiap media itu memiliki kelebihan dan keterbatasan. Artinya, tidak ada satu jenis media yang bisa digunakan untuk semua materi atau semua situasi belajar. Kita ambil contoh yaitu video. Nah, video kan sangat bagus untuk menampilkan proses atau peristiwa yang bergerak, tetapi tidak efektif untuk menjelaskan data statistik. Data statistik itu kan berupa diagram atau grafik. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Jadi, maksudnya, media itu bukan sekadar alat bantu tambahan, melainkan bagian penting yang menyatu dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun fungsi media yaitu ada 3. Yang pertama, untuk membantu guru menyampaikan pesan pembelajaran. Yang kedua, membantu siswa lebih mudah memahami materi. Dan yang ketiga, membuat proses belajar lebih menarik dan interaktif. Terus yang ketiga itu prinsipnya adalah media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar siswa. Nah, maksudnya itu tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah membantu siswa belajar dengan lebih mudah dan efektif. Artinya, guru itu tidak boleh memilih media hanya karena terlihat menarik, canggih, atau sedang tren, tetapi harus berdasarkan seberapa besar media itu membantu siswa memahami materi. Kita ambil contoh, misalnya jika siswa itu kesulitan memahami konsep abstrak, maka guru bisa menggunakan media visual seperti gambar, video, animasi, atau model 3 dimensi. Nah, kita masuk ke prinsip yang keempat, yaitu penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekadar selingan atau hiburan, melainkan harus memiliki tujuan yang menyatu dengan pembelajaran. Apa sih maksudnya? Nah, maksudnya itu media pembelajaran digunakan bukan untuk mengisi atau membuat suasana itu menjadi lebih ramai, tetapi untuk membantu siswa memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Media itu harus terintegrasi dalam proses belajar. Jadi, setiap media yang digunakan harus punya fungsi dan alasan yang jelas. Contohnya, guru menayangkan film pendek saat belajar teks narasi. Film tersebut bukan hanya untuk hiburan, tapi untuk mengidentifikasi unsur naratif seperti tokoh, latar, dan konflik. Nah, prinsip yang kelima ada pemilihan media hendaknya objektif, berdasarkan tujuan pembelajaran, bukan kesenangan pribadi guru. Artinya, guru harus memilih media berdasarkan kebutuhan belajar siswa dan tujuan pembelajaran, bukan karena guru tersebut suka dengan media itu atau merasa mudah menggunakannya. Nah, contohnya, guru lebih suka menjelaskan dengan papan tulis, tapi karena materinya itu tentang teks iklan digital, jadi guru memilih contoh iklan online dan video promosi agar sesuai dengan konteks belajar siswa. Prinsip yang keenam yaitu penggunaan beberapa media sekaligus bisa membingungkan siswa. Nah, mengapa? Nah, apa maksudnya? Jadi maksudnya itu menggunakan banyak media dalam waktu bersamaan tidak selalu baik. Kita ambil contoh itu multimedia. Multimedia bukan berarti harus banyak memakai jenis media sekaligus, tapi memilih beberapa media yang saling melengkapi sesuai tujuan yang berbeda. Contohnya itu guru mengajarkan teks berita dengan satu video liputan berita, disertai lembar analisis sederhana. Nah, guru tidak menambahkan musik, teks panjang, dan animasi berlebihan, agar siswa itu tetap fokus pada isi berita yang ditontonnya. Yang terakhir ada kebaikan dan kekurangan media tidak hanya tergantung pada konkret atau abstraknya. Jadi maksudnya, media terlihat nyata atau konkret belum tentu mudah dipahami oleh siswa, dan media yang abstrak belum tentu sulit dimengerti. Kadang media konkret atau nyata itu justru membingungkan jika bentuknya terlalu rumit, sedangkan media abstrak seperti diagram sederhana bisa membantu siswa lebih mudah memahami konsep dengan jelas. Contohnya itu, untuk menjelaskan najas dalam subbab puisi, guru tidak perlu membawa benda nyata atau konkret, tetapi bisa memakai tabel perbandingan antara makna denotatifnya dan konotatif. Materi yang kedua yaitu ada pola pembelajaran bermedia. Pola pertama ada pola tradisional. Pola tradisional yaitu dalam bentuk tatap muka guru dengan siswa. Dalam pola ini, guru itu bertindak selaku komponen sistem instruksional, merupakan satu-satunya sumber informasi. Nah, maksudnya itu dalam pola ini proses pembelajaran masih bersifat konvensional, yang mana kegiatan belajar mengajar itu
berlangsung itu secara tatap muka di ruangan kelas tanpa adanya bantuan teknologi. Guru memegang peran utama dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa lebih banyak mendengarkan, mencatat, dan menerima informasi dari guru. Media yang digunakan biasanya sederhana seperti papan tulis, kapur, spidol, buku teks, atau gambar pendukung. Pola yang kedua yaitu pola tradisional guru dengan media, yaitu guru dengan alat bantu untuk membantu kegiatan pembelajaran. Pada pola ini masih tetap memandang guru sebagai komponen sistem instruksional yang utama dengan sumber belajar lain seperti bahan pelajaran, perangkat keras, dan sebagainya yang digunakan sebagai tambahan. Maksudnya itu, pada pola ini guru itu tetap menjadi pusat utama dalam proses pembelajaran, namun sudah mulai dibantu dengan berbagai media atau alat bantu pembelajaran untuk memperjelas materi yang disampaikan. Alat bantu tersebut bisa berupa buku, gambar, peta, video, slide, PowerPoint, atau alat peraga lainnya. Pola yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru dan media. Nah, pola instruksional yang ketiga ini mengandung pemanfaatan sistem instruksional yang lengkap, meliputi pembelajaran bermedia, yang mana guru itu terlibat dalam merancang, menilai, serta menyeleksi maupun berperan dalam fungsi pemanfaatan untuk hal-hal yang belum tercakup dalam sistem instruksional. Artinya itu, pada pola ketiga ini proses pembelajaran itu sudah menggunakan sistem pembelajaran yang terencana dan terpadu. Dengan berbagai media pembelajaran modern, guru tidak hanya menjadi penyampai materi, tetapi juga perancang, pengembang, sekaligus evaluator media yang digunakan. Guru memilih media yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyesuaikan dengan karakteristik siswa, serta menilai efektivitas penggunaannya. Pola yang keempat yaitu pola pembelajaran bermedia. Nah, pada pola instruksional yang keempat ini meliputi penggunaan sistem instruksional yang lengkap, hanya terdiri dari pembelajaran bermedia, di mana guru tidak berperan langsung dalam proses pembelajaran. Jadi artinya itu, pada pola keempat ini seluruh proses pembelajaran itu dilakukan melalui media pembelajaran, tanpa adanya kehadiran seorang guru secara langsung. Nah, pada pola ini guru hanya berperan di tahap perancangan dan penyusunan sistem pembelajaran, seperti menyiapkan materi, video, modul digital, atau aplikasi pembelajaran, tetapi tidak terlibat secara tatap muka dengan siswa. Nah, kita masuk ke pola yang terakhir yaitu pola kombinasi. Pola kombinasi merupakan gabungan dari pola 1 sampai ke 4. Pola ini merupakan pola yang sangat kompleks karena semua unsur baik, guru, sumber belajar, dan media pembelajaran ada di dalam satu sistem pembelajaran. Artinya, dalam pola kombinasi ini proses pembelajaran itu memanfaatkan berbagai bentuk pola pembelajaran sebelumnya secara terpadu. Setelah kita mengetahui materi tentang penggunaan media pembelajaran, yuk ciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif, inspiratif, dan berdaya guna dengan media digital.